Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di video saya tentunya di channel Kindle 23. Baik, untuk video kali ini saya akan melanjutkan sesuai apa yang video sebelumnya saya bicarakan gitu kan. Ada lanjutan dari video tersebut. Bagaimana sih saya bisa masuk di itu, gabung di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga di salah satu universitas Jawa Timur, yaitu Universitas Malang yang tercinta. Iya, syukurlah kok bisa masuk di sana. Baik, waktu itu sih saya masuk langsung saja ya, masuk di jurusan SBMPTN, dan waktu itu jumlah yang diterima, kuota yang disediakan itu terdapat 45-an tempat duduk gitu kan, kalau nggak salah, saya ingat itu. Dan melihat dari pesaing-pesaing sebelumnya di tahun sebelumnya yang waktu itu dilakukan secara offline atau datang langsung di universitas untuk pengetesannya sendiri, itu terdapat 616 calon mahasiswa yang ingin mendaftar di jurusan ini. Dan waktu itu saya berpikiran masuk di jurusan ini karena ada dua pilihan itu kan, di sama-sama olahraga. Yang satunya itu fokus di siswa, yang dimana jurusan itu pendidikan jasmani dan kesehatan kreasi. Dan yang satunya itu yang saya saat ini, yaitu pendidikan kepelatihan olahraga, yang dimana mereka sama-sama sosum, yaitu PS dalam pengetesan di Universitas Negeri Malang ini. Dan saya berpikir sama-sama pendidikan ya, cuma bedanya sih fokusnya di atlet dan juga siswa. Untuk kepelatihan sendiri pokoknya ke atlet, dan dimana kita bisa juga terjun di dunia pendidikan karena sama-sama pendidikan gitu kan, yang latar belakang kependidikannya ya sebutkan tadi, yaitu atlet maupun siswa, bedanya itu. Dan dimana kepelatihan itu sendiri berfokus di atlet, kejuaraan-kejuaraan, prestasi yang dilakukan di salah satu cabang olahraga itu masing-masing. Kalau di Penja sendiri itu menyeluruh, karena dia menangani siswa di sekolah-sekolah tentunya. Pendidikan kalau semuanya ini kepelatihan, kita harus memiliki atau memfokuskan di salah satu cabang olahraga yang diminati ya, yang ingin ditekuni, yang sesuai dengan passion masing-masing siswa atau mahasiswa. Dan waktu itu saya berpikir bisa masuk di jurusan ini ya karena saya pengen dan saya enjoy di sana gitu kan. Dan juga memang melihat dari peluang itu sangat sulit melihat di sana ya, dari beberapa tahun lalu yang dimana yang diambil sedikit dan yang daftar itu sangat banyak. Dan untungnya untuk tahun-tahun yang pada saat saya mendaftar di tahun 2019 itu dirubah untuk sistemnya, itu portofolio di SBMPTN. Dan di sana kan otomatis saya kembali lagi di SNMPTN. Mungkin banyak orang yang malas untuk membuat video sesuai portofolio yang dipersyaratkan di SBMPTN. Mungkin yang didaftarkan di tahun itu tidak terlalu banyak, dan pesaingnya itu lumayan gitu kan. Ya angan-angan aja sih, ya itu benar atau salahnya ya kita memang berusaha di sana. Dan waktu itu saya membuat video, tentunya ya dibantu sama rekan-rekan saya, dan terima kasih untuk bisa membantu dalam pembuatan video tersebut, dan saya bisa gabung di jurusan ini gitu kan, berkat kalian juga, berkat doa kalian juga, dan berkat dorongan kalian juga. Terima kasih gitu kan. Tentunya semua tidak mudah dan butuh waktu lama untuk memikirkan atau memfikskan untuk mengikuti atau masuk di jurusan ini gitu kan. Dan dimana waktu itu juga ada salah satu tidak menyetujui untuk saya mengikuti atau masuk di jurusan ini gitu kan. Nah, tapi saya melihat oke lah, nggak apa-apa gitu kan, apapun hasilnya ya saya terima gitu kan, karena di SBM ini merupakan pengumuman yang paling terakhir yang saya ikuti tes masuk universitas yang saya daftarkan. Dan alhamdulillahnya saya juga bisa masuk di
beasiswa, termasuk salah satu penerima beasiswa di Universitas Negeri Malang. Dan alhamdulillah dari sana saya juga terbantu banget dan bisa melanjutkan pendidikan saya sesuai program dari pemerintah gitu kan. Dan alhamdulillah saya bisa berjalan dengan baik kuliah saya sampai sekarang gitu kan. Dan tentunya sama-sama pendidikan, waktu itu saya juga pernah enjoy lah di pendidikan gitu kan. Dan alhamdulillah saya bisa masuk di sini, dan apapun yang akan terjadi gitu kan, saya harus fokus dan mempelajari yang saya tekuni saat ini. Dan mungkin ada yang perlu keterampilan lain yang harus dipelajari juga gitu kan. Tapi kalau selama kita udah memasuki di dalamnya, ya kita harus fokus lah sesuai dengan apa yang kita geluti, sesuai apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita cita-citakan untuk ke depan. Mungkin ya itulah semangat. Ya mungkin pasang surut semua dalam pikiran, hati itu akan ada tergoyah, dan di sana ya minder-minder ya adalah karena ya kembali lagi masing-masing manusia ya punya tujuan masing-masing dan juga rencananya masing-masing. Ya semoga diijabah dan berkah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Melihat lagi kondisi sekarang pandemi gitu kan, membatasi kegiatan aktivitas orang-orang di luar sana gitu kan. Dan juga manusia dimudahkan atau dipermudah adanya teknologi, dan yang bisa menjadikan manusia itu membatasi kegiatan secara fisik di luaran sana karena adanya teknologi dipermudah gitu kan. Dan olahraga pun melihat ke depan pasti banyak dibutuhkan, dan juga mereka seperti memasuk training dan olahraga tersebut untuk melatih imunnya mereka, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Latih olahraga itu sangat dibutuhkan secara individu, kelompok, ataupun di training gitu kan, membutuhkan pelatih-pelatih yang sangat sesuai di bidang tersebut gitu kan. Meskipun di sana dilakukan sendiri juga bisa. Dan ya cukup alhamdulillah untuk ke depan, otomatis perkembangan olahraga itu sangat pesat gitu kan di Indonesia saat ini. Dan memang banyak orang-orang yang menganggap remeh ya, karena mereka belum tahu sih apa yang ada di dalam jurusan olahraga itu tersebut, di bidang olahraga itu apa saja. Ya mereka taunya cuma modal fisik, lari gitu doang gitu kan. Sebenarnya tidak, banyak hal yang harus kita pelajari, semua ilmu harus kita pelajari di dalamnya itu kan, bukan hanya sekedar modal fisik doang gitu kan. Banyaklah ilmu-ilmu yang masuk di dalamnya tentunya untuk menghadapi di kehidupan masyarakat dan menyesuaikan. Lah mungkin itu saja video saya dari untuk part kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe video saya jika belum di subscribe gitu kan. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya, dan mohon maaf apabila dalam tutur saya ada terdapat kesalahan. Ya kita perbaiki bareng-bareng. Mungkin ada dari teman-teman ada saran atau pertanyaan atau komentar apapun, silahkan, dengan senang hati saya terbuka gitu kan. Tapi tidak semuanya lah. Ya mungkin saja itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teneng.